kemudian saya lupa ini. Daftar hadir tolong diisi. Daftar hadir. Oke ya. Tolong diisi ya, belum ada yang isi. Oke. Kita sudah. Ya. Kelihatan ini ya, apa namanya? Tampilan saya yang PowerPoint, PDF ya. Kemudian yang sering dilakukan, kita lakukan termasuk saya dulu ya. Termasuk saya dulu, ini versi 1. Versi 1, saat ini. Nah, internet telah merubah penampilan perpustakaan dan bagaimana perpustakaan bekerja, dan perpustakaan tidak lagi terkungkung kepada 4 dinding bangunan. Ya, gantinya perpustakaan telah berkembang menjadi ruang cyber, dan banyak pustakawan telah masuk ke ruang cyber untuk mencari sumber-sumber rujukan secara daring. Ya, ini salah. Salahnya apa? Karena masih terlampau banyak merujuk ya kata-kata yang di atas, hanya rubah dikit aja. Ini masih cloning ya, masih cloning atau Ctrl C. Yang kedua, ya, perpustakaan ya. Saat ini internet telah merubah penampilan perpustakaan dan bagaimana perpustakaan bekerja, dan perpustakaan tidak lagi bertekungkung kepada 4 dinding bangunan. Gantinya perpustakaan telah berkembang ya ke cyberspace dan banyak perpustakaan telah masuk. Nah, ini yang contoh itu ya. Kalimat di bawah taruh di atas. Ya, yang di atas ke bawah. Ya. Nomor 3. Perpustakaan tidak lagi terkungkung kepada 4 dinding bangunan. Nah, ini kalimatnya dipotong pendek ya. Gantinya telah berkembang menjadi cyberspace dan banyak pustakawan telah masuk ke cyberspace untuk mencari sumber secara online. Internet karenanya telah merubah penampilan perpustakaan dan bagaimana pustakawan bekerja. Nah, ini sudah dipotong-potong ya, disusun kembali tapi masih kalimat-kalimat asli ya. Yang nomor 4. Nah, perkembangan baru-baru ini di bidang teknologi internet telah membawa suatu perubahan besar pada perpustakaan dan cara pustakawan melakukan pekerjaan mereka. Ya. Ya. Melampaui ruang fisik dari perpustakaan itu sendiri, banyak sumber-sumber sekarang telah ditemukan secara online dan karenanya mudah sekali diakses oleh pengguna perpustakaan dan juga pustakawan. Nah, ini masih plagiat. Ya. Kenapa plagiat? Kan sudah berubah ya. Sudah berubah, kalimatnya sudah kalimat sendiri, hanya adalah yang kecil sedikit sekali yang dari aslinya. Kenapa disebut dia masih plagiat? Ya, nah ini komentarnya. Dalam versi ini ya, penulis telah menunjukkan suatu pengertian akan topik dan telah memparaphrase secara efektif dengan menggunakan informasi ya daripada kata-kata. Ya, kata dari teks asli
untuk menciptakan suatu karya yang lebih original, namun penulis telah gagal untuk mengakui sumber asli informasi dan karenanya telah memplagiat. Ya. Nah, ini yang nomor 4 ini kalau kita periksa ya, kalau kita periksa menggunakan aplikasi kemiripan itu tidak terdata ya, tidak terdata. Ya, karena ini yang diplagiat apa? Yang diplagiat idenya. Ya, ide dari yang menulis karya intelektualnya. Tapi karena karya intelektualnya masih sama, ya, maka dia mesti tetap kita rujuk. Jadi yang kita rujuk itu ide, ya. Dan aplikasi itu hanya melihat kemiripan teks. Jadi kalau tadi nomor apa kemarin tuh? Dari cloning sampai hybrid, ya, sampai yang semuanya itu yang ada 10 itu, ya, itu bisa diperiksa oleh aplikasi. Tapi ini nomor 11, ya. Kalau sudah kita paraphrase, sudah dengan kalimat kita sendiri, dengan aplikasi tidak ketemu. Tapi tetap karya plagiat. Karena idenya masih sama. Kalau idenya sama, maka kita mesti merujuknya. Jadi ini ya nomor 5 ini versi 5 sama dengan versi nomor 4. Tapi bedanya apa? Ditulis ininya sumbernya. Yong tahun 2001 halaman 294. Ya, ini kok Pak, apakah semuanya mesti ditulis halamannya? Tidak mesti ya. Karena bergantung kepada format format perujukan yang kita gunakan. Format perujukan yang digunakan oleh untuk Fakultas Pertanian tidak menggunakan yang seperti ini ya. Nanti ingatkan saya ya untuk share itu format Fakultas Pertanian ya. Nah, komentarnya apa ini? Penulis telah menggunakan ya kata-kata asli secara pantas ya. Paragraf menunjukkan pengertian penulis akan topik dan memberitahu kepada pembaca bahwa informasi telah didapatkan dari sumber lain. Ya. Jadi yang kita rujuk itu topiknya. Ya, topiknya ya. Jadi ini yang ingin disampaikan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Nah, kemudian kita kemarin kalian tidak bertanya, tapi ada pertanyaan. Ya lupa saya pada waktu yang lalu adalah boleh enggak Pak ya kita copy paste ya, copy paste terus ditulis rujukannya. Kemarin kan kita katakan itu plagiat ya. Nah, jawabannya 2 ya, boleh dan tidak ya. Tidak sudah kita bicarakan yang kemarin. Bolehnya kapan? Nah ya, bolehnya itu jika kita ingin menuliskan kata demi kata persis sama. Ya, informasinya persis sama, kita takut ada terjadi perubahan. Maka kita copy paste. Tapi ada caranya. Ya, ada caranya. Bagaimana caranya, Pak? Kita beri tanda kutip. Ya, kita beri tanda kutip pada alinea pada paragraf yang akan kita gunakan. Contoh ya. Kalau kita ingin menuliskan contoh kutipan dari ayat dalam kitab suci agama kita, misalnya ya.
maka itu kita mau asli, tidak paraphrase ya, tidak paraphrase. Nah, makanya kita tulis, terus kita kasih tanda kutip di awal, dua conteng. Setelah selesai, ya kita kasih tanda conteng juga. Kemudian kita tulis rujukannya. Contoh kalau yang bagi Muslim, misalnya surah berapa, ayat berapa. Ya, Al-Quran surah berapa, ayat berapa. Disebut di situ ya. Atau misalnya kita ingin mengutip suatu pasal dalam undang-undang atau peraturan, maka kita copy paste pasal dan undang-undang itu, kita kasih tanda kutip. Terus caranya lagi selain diberi tanda kutip, ya ada cara kedua, ada syarat nomor 2. Tadi syarat nomor 1 diberi tanda kutip. Kalau itu hanya 1 atau 2 kalimat di dalam batang tubuh tulisan kita, di dalam alinea kita, bisa kita laksanakan langsung begitu. Nyambung dia dengan kalimat kita. Ya. Tapi kalau misalnya pasal atau ayat yang agak panjang atau kadang-kadang sampai 1 paragraf, maka kita mesti buat dia dalam bentuk paragraf baru. Kita geser dia, ya. Kalau dulu zaman saya pakai mesin ketik, diketik spasinya itu diketik 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Atau kira-kira 1 senti ke kanan, kemudian kita copy paste. Nah, itu kita kasih tanda kutip, dan kemudian yang kanan juga kira-kira 1 senti masuk ke dalam. Ya. Jadi kiri kanannya itu ada 1 senti masuk ke dalam dari alinea kita yang lain. Ya. Paham ya? Oke. Sultan paham? Enggak kedengaran Sultan. Masih mute. Paham? Enggak kedengaran si Sultan ini. Kalau ya oke. Si ini aja. Si Giovanni. Giovanni kedengaran apa? Paham? Ya, paham, Pak. Oke ya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan ya. Apakah semua paraphrase yang ingin kita kutip itu mesti kita paraphrase? Ya. Nah, memparaphrase ini ya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi nanti saya ada tugas kepada kalian untuk melakukan hal itu ya. Oh ya, mungkin kalian sudah buat ya dalam tugas yang saya ini, tugas individu ya. Tugas individu, kalian sudah buat hal seperti itu ya secara tidak langsung. Tapi ya ini ya. Tapi kita perlu tahu kapan kita mesti memparaphrase ya. Tidak semuanya paragraf yang ingin kita rujuk kita paraphrase. Ya, kalau kita ingin menulis kembali apa yang ingin kita sampaikan, tidak semuanya mesti dengan paraphrase. Kalau nggak paraphrase bagaimana, Pak? Ya, kalau tidak paraphrase, cara kedua adalah dengan meringkas. Jadi informasi. Informasinya kita ambil dari alinea tersebut. Ya, informasinya apa? Itu yang kita ambil ya dari alinea tersebut yang ingin kita ini ya. Nah, yang ketiga
adalah kita ambil topik apa yang ingin disampaikan. Kemudian kita tulis alinea baru berbasis topik tersebut. Ya, berbasis topik tersebut. Contoh ya, contoh kita sekarang coba buat ini ya. Ada satu, kita coba contoh ya. Saya ambil dulu bentar ya. Jurnal, artikel jurnal yang kita sudah baca kemarin ya. Sudah kita baca. Saya ambil artikel. Nah, ya, ini dari kelihatan ya PowerPoint-nya. Nah, ini adalah dari ininya, apa namanya? Salah satu paragraf. Ya, salah satu paragraf di artikel yang akan jadi bahan kuis kita. Nah, kalau kita lihat ini, kita perbesar aja ininya, supaya bisa kita tulis. Kita hapus ini. Nah, kalau kita ingin memparaphrase, kita baca dulu ya. Kita baca. Dari gambar 1 terlihat bahwa semakin tinggi suhu pengukusan dan semakin lama biji kopi dikukus menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kandungan kafein pada biji kopi walaupun nilainya kecil. Setelah pengukusan selama 7 jam berturut-turut pada suhu 100, 110, dan 120 derajat Celcius, kandungan kafein turun menjadi 2,04%, 1,92%, dan 1,76% dari kandungan awal atau kontrol 2,34%. Artinya, masing-masing suhu telah menurunkan kandungan kafein 13%, 18%, dan 25%. Nah, Sivet M. dan Destroyer pada tahun 1979, ini salah cara mengucapnya ya, menyatakan bahwa perlakuan panas dapat memecah ikatan senyawa kompleks kafein, sehingga senyawa kafein menjadi bebas dengan ukuran yang lebih kecil dan mudah bergerak. Namun penurunan kafein masih rendah, yang berarti kandungan kafein pada biji kopi masih tinggi. Tingginya kandungan kafein ini disebabkan uap panas dalam autoklav terperangkap dalam sistem tertutup, walaupun kadar air dan volume biji kopi meningkat. Hal ini mengakibatkan uap panas menjadi jenuh dan tidak mampu menarik sebagian besar senyawa kafein keluar dari biji kopi. Ya, nah ini yang terlempar si Sultan. Ya, oke, ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat paraphrase? Kira-kira, Sulaiman, coba.
Sulaiman, coba hidupkan ininya, unmute. Iya, Pak. Ya, coba kamu kira-kira. Ini kan kamu sudah baca ini ya. Ada di artikel yang kita share untuk jadikan kuis, bahan untuk kuis. Apa kira-kira yang kamu bisa tulis dalam paraphrase? Sulit kan? Sulit nggak? Sulit, Pak. Ya. Nah, kalau kamu sekarang disuruh memparaphrase, ya, disuruh memparaphrase alinea ini, apa yang kamu lakukan? Mengambil ide dari tulisan ini, Pak. Oke, kita ketik ya. Mengambil ide dari tulisan. Oke, apa lagi? Kelompoknya Sulaiman boleh bantu. Kelompoknya Sulaiman. Kan ada kelompokmu yang 4 orang, 3 orang lagi boleh bantu. Ayo kawanmu siapa? Minta tolong. Call a friend. Oke ya. Ya. Artinya apa? Sudah mengambil ide dari tulisan, menuliskan kembali ide tersebut dalam kalimat sendiri. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apa ide dari tulisan ini? Ini nanti ada kaitannya dengan kuis loh. Nah, apa idenya? Kamu baca. Yang setelah kamu baca, apa ide yang bisa kamu ambil dari sini? Ya, nah saya bantu. Pengukusan, dia ini kan pengukusannya dikukus biji kopinya. Pengukusan biji kopi dilaksanakan selama 7 jam. Ya enggak? Ya. Dan untuk perlakuan suhu berapa? 100, 110, 120 derajat Celcius. Ya, kan itu informasinya dulu ya. Itu informasi pertama. Ya. Betul? Betul, Man? Kawan kamu mana nih? Diam-diam aja kawan kamu. Ya, oke. Nah, apalagi informasi kedua? Ya, informasi kedua, kadar kafein awal. Ya, berapa? Berapa kadar kafein awal? 2,34%. 2,34%. Oke. Kadar kafein perlakuan. Apa? 2,04. 2,04 1,92%. Ya, 1,92%. Dan 1,76%. 1,76%. Apalagi? Apalagi informasi yang kita dapat. Kan kita kata-kata informasi.
Masing-masing suhu telah menurunkan kadar kafein 13 sampai 18 sampai 26%. Kadar kafein telah turun ya untuk tiap perlakuan ya. Nah, berapa? 13%, 18%, dan 25%. Apalagi? CSM dan Desroyser menyatakan bahwa pelakuan panas dapat memecah ikatan senyawa kompleks kafein. Oke. Nah, jadi bukan itu ya. Perlakuan panas ya dapat memecah, kita tulis langsung ini ya, ikatan senyawa kompleks kafein, artinya itu kafeinnya kan ya nempel di karbohidrat dan proteinnya ya, nempel di karbohidrat, protein dan lemak dari si kopi. Nah, panas ini melepaskannya ya, kompleks kafein, sehingga kita copy aja, copy paste ya. Sehingga senyawa, kita copy, hingga oke. Ini kan belum, tidak apa-apa kita plagiat di sini ya. Kenapa? Karena ini kan bukan ini yang akan kita tulis. Tapi ini hanya membantu kita untuk menuliskan idenya tadi. Ya, apalagi? Nah, senyawa kompleks FNJ bebas yang ukuran yang lebih kecil dan mudah bergerak. Ya. Nah, namun perlakuan ini pengukusan ya. Pengukusan dapat jadi pengakuan pengukusan ini ya dapat ini karena kan si Pfizer ya dapat menurunkan kadar kafein ya walaupun relatif ya masih rendah ya rendah yang berakibat ya kandungan kafein pada biji kopi yang diberi perlakuan masih tinggi ya. Nah, ya kenapa? Nah, itu apa lagi? Apa lagi? Nah, ini ya. Ini kan tingginya ya, tingginya kandungan kafein disebabkan uap panas yang terperangkap dalam sistem tertutup. Ya. Nah, ini bisa kita potong dia ya. Ya. Tingginya kadar kafein disebabkan uap panas dalam autoklaf terperangkap dalam sistem tertutup sehingga uap panas menjadi jenuh dan tidak mampu menarik sebagian besar senyawa kafein keluar dari biji kopi. Nah, ya.
Nah, ini bisa kita gunakan nih. Artinya kalau ini kan alasan dia ya. Alasan dia kalau dia tertutup. Kalau terbuka bisa kan? Lepaskan aja ininya. Apa namanya? Kalau dia tertutup ini kan dimasukkan di panci ya, autoclave ya, autoclave terus ditutup lubangnya, nggak boleh keluar. Nah, sehingga uapnya nggak lepas. Nah, kalau uapnya dilepaskan keluar, nah, itu bisa ini ya. Nah, oke. Sekarang kita ini duplikat, kita ganti dia di sini. Yang ininya kita hapus. Kita pindah dia ke sebelah sini. Nah, sekarang Sulaiman, gimana kamu membuatnya ini? Ini kan kira-kira semua informasinya ada ya. Ya. Nah, bagaimana caranya kamu mengambil informasi dari sini? Atau kita ganti, masih Sulaiman terus. Ya. Kita kasih si Ayu. Ayu. Atau inilah Ayu Chip. Oh, enggak apa-apa. Ada Ayu satu lagi ya. Ayu Ria. Ayu Ria. Unmute dulu Ayu. Ayu Ria Ningsih. Ya, Pak. Ya. Sekarang giliranmu. Ini tadi kan kata itu kan kita ambil informasinya. Nah, sekarang bagaimana kita menulisnya? Ya, mengambil ide dari tulisan. Ya, menuliskan kembali ide tersebut dalam kalimat sendiri. Apa ide dari tulisan ini? Ini dia kita sudah ambil tadi ya, sama-sama. Ya. Nah, jadi pengukusan dari kalau kita lihat itu pengukusan biji kopi secara tertutup ya. Nah, yang ini dilakukan dan sebagai perlakuan dilaksanakan selama 7 jam, perlakuannya 100, 110, 120 derajat. Ya. Nah, perlakuan ini dapat menurunkan kafein, kadar kafein pada biji kopi dari 2,34% menjadi 2,04%, 1,92% dan 1,76% untuk perlakuan suhu 100, 110 dan 120 sehingga kafeinnya telah turun sebesar 13, 18 dan 25% untuk perlakuan yang diberikan. Nah, gimana kita menulisnya? Supaya nggak kena plagiat ini. Harus menambahkan kalimat baru apa enggak, Pak? Boleh, boleh. Nggak mesti. Ini kan tulisan kamu boleh dong, suka-suka kamu. Tapi idenya masih ide yang ini. Kalau misalnya saya suruh kuis, kita kuis ini kan sudah suruh baca kamu kan? Kuis, tuliskan kembali ya atau paraphrase alinea ini. Jadi saya copy paste tadi. Jadi caranya seperti yang ini. Sekarang kita tuliskan. Kita ambil tadi ya. Kita kan ada info itunya. Yang ini ya. Ini kan yang aslinya tadi ya. Ini kan, ini yang asli. Kita ambil informasinya. Ya, kita sudah setuju tadi. Kita ambil informasinya, kemudian informasi ini kita tulis kembali ya. Sehingga dia menjadi ini. Dan ini mesti kita rujuk tentunya. Coba Ayu dan kawan-kawan.
Bisa? Si Ayu. Nah, pas. Ayu nanti Sulaiman hubungi kawanmu ya. Chat dulu sama kawanmu. Kelompok nanti kita kembali. Ayu juga ya. Chat. Give up dulu. Sekarang Berliana. Berliana Noprianti. Oh, tadi saya ini mau si Made. Tadi lupa terus. Made lah, Made. Ya, Pak. Ya. Gimana? Kawan-kawannya boleh. Oke, saya bantu ya. Nah, lihat ya. Misalnya ini ya, ini dari apa yang ditulis. Kita lihat di sini. Nanti kita tambahi kalimat kita ya. Tapi kita tulis dulu dari apa yang di sini ya. Oh, cukup kecil hurufnya. Ya. Perlakuan pengukusan biji kopi menggunakan sistem tertutup pada suhu 100, 110, dan 120 derajat Celcius ya, selama 7 jam ya. Nah, ini bisa kita tulis macam-macam. Tergantung fokus kita. Fokus kita ke angka kuantitatif atau angka relatif. Ya. Contoh, 7 jam, selama 7 jam dapat menurunkan kadar kafein biji kopi sebesar, bisa kita tulis sebesar ini ya, 13%, 18%, dan 25%. Ya, langsung kita rujuk. Boleh ini. Kita rujuk siapa penulis kita tadi ya. Kita lihat, lupa saya nama penulisnya. Kita lihat siapa ini tadi. Ini Sabto Kuncoro. Kuncoro dan kawan-kawan. Ya. Jadi bisa kita tulis Kuncoro. Kalau yang ini kita sudah lebih mau menggunakan et al. Tahun berapa tadi? Ya, kalau bahasa ini. Tahun 2018. Ya. Jadi bisa kita buat seperti itu. Ya. Nah, oke, ya. Bisa juga tadi angka kuantitatif. Jadi kita tulis selama 7 bulan ya, dapat menurunkan kadar kafein dari ya, kadar kafein dari ya, biji kopi. Bisa kita tulis juga seperti ini. Dari kadar kafein 2,34% menjadi ya 2,04%, ya 1,92%, dan 1,76%, ya, mengikut sesuai dengan perlakuan. Ya, kita tulis Kuncoro et al. 2018. Ya, perlakuan uji kopi menggunakan sistem pada ya. Nah. Atau bisa juga seperti ini ya, atau
sebesar bla 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 bla. Ya. Apalagi? Ya. Apalagi informasi ya yang ingin kita sampaikan? Titik. Nah, bisa kita tambahkan di sini perlakuan. Titik, ya. Hal ini disebabkan oleh uap panas yang berada di dalam autoklaf sistem tertutup terperangkap ya oleh uap panas di dalam autoklaf sistem tertutup ya jenuh dengan uap kafein dan tidak dapat lagi mengekstrak kafein dari biji kopi. Nah, Kuncoro et al. Tahun 2018. Mana tadi si Niluhnya mana? Nimade Galuh. Nadila ya, Nadila. Nimade Galuh nih. Nah. Ayo, gimana? Benar enggak itu? Atau kamu tadi mau nambahkan kalimat asli? Boleh. Apalagi? Boleh. Apa kalimat asli yang kamu tambahkan di sini? Ini kan kita tulis kembali dari informasi yang ada. Ya. Nah. Mudah-mudahan kalian dalam membuat paper kecil kemarin sudah seperti ini begitu. Ya, Pak. Oke. Apa yang ininya? Sudah paham? Atau ada yang masih mau ditanya lagi? Kalau tidak paham bilang, kasih tahu supaya kita terangkan. Ini kan jam kuliah, jam bertanya. Kalau apanya kan kalian baca nanti. Ini kan saya membuat kalian lebih mengerti, lebih rinci aja. Jangan nanti buat skripsi nggak kayak gini ya. Paham? Paham, Pak. Oke, Rafika. Oke. Ini kok belum ada isi daftar hadir ya? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok saya belum lihat ya? Oh, ini 5 Februari. Kok salah? Kita kan sekarang tanggal. Oh, ini salah. Ini kelas Indralaya ya. Salah. Pantas nggak ada mahasiswanya. Kelas Indralaya yang saya buka. Pantas. 5 Februari. Oh ya, ini udah banyak isinya. Udah semua ya. Semuanya hadir.
Oke, saya save dulu. Oke, ya, paham ya? Kalau ini dikeluarkan nanti di kuis bisa nggak? Kan sudah dibaca. Insya Allah, Pak. Hah? Bisa. Rafika ya, yang saya tanya Galuh. Kalau Rafika saya tahu pasti bisa. Gimana Galuh? Bisa? Bisa, Hah? bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Saya. Oke, ya. Saya buat soalnya dulu satu ya, yang itu ya. Bentar ya. Oke ya. Ya. Si Ramadhani. Mana nih Ramadhani nih? Ada nggak Ramadhani ini? Ya. Iya, Nanti Pak. yang nggak hidupkan videonya kan saya turun nunggu di luar dulu nanti. Oke. Oke ya. Oke, sekarang soalnya dimasukkan ya. Kita siap ya. Oke, ini tadi yang ini sistem tab. Oke, mana tadi? Oh, ini tadi ada. Nah, ini kita tambahi dulu. Satu. Mana tabel saya tadi? Nah, bentar ya. Ambil alinea satu dulu. Ini tadi alinea kita. Cari yang mudah dulu. Oke. Yang mirip ya. Yang mirip. Oke. Sekarang kita kuis. Ya.
tulis jawabannya di chat. Ya, tulis jawabannya di chat ya. Pertanyaannya ada yang pendek, yang panjang nanti yang terakhir. Yang terakhir itu tadi itu apa namanya? Kita coba paraphrase. Oke ya. Saya share ininya. Oh, save dulu, save. Udah bocor kan? Soal terakhirnya sudah bocor. Ya, saya kasih tahu aja. Yang tadi kan kafein. Nah, itu kan ada asam klorogenat ya. Nah, soalnya adalah yang tentang asam klorogenat mirip seperti itu. Jadi dibocorkan aja. Ya. Kita share screen dulu, mana dia? Nah, ini. Share screen. Nah, ini kuis kita. Ya. Nah, kuis ini kalian jawab di chat dan saya kasih waktu. Jadi nanti kalau layarnya pindah, artinya waktunya sudah habis. Ya, nggak bisa lagi nyatat, ya, nulis di sana ya. Tidak dihitung jawabannya. Ya, jadi kalian tulis di situ. Oke, nomor 1. Ya, nomor 1 singkat-singkat aja. Nah, ini kan judul artikelnya ini ya. Kinetika reaksi penurunan kafein dan asam klorogenat biji kopi robusta melalui pengukusan sistem tertutup. Ya, ini bisa jadi topik skripsi loh. Apa topik skripsinya? Ini kan robusta. Ya, enggak? Ganti-ganti Arabica. Ya, kalau S1 kan boleh ya. Kalau S1 boleh itu. Kinetika reaksi penurunan kadar kafein dan asam klorogenat biji kopi Arabica melalui kukusan sistem tertutup. Ya, kita rubah dikit aja nanti ya. Ya, tentu kalimatnya kita rubah dikit. Tapi kita pakai kopi Arabica. Gayanya, metodenya sama. Bisa ya topik skripsi ini ya. Nah, oke. Soal nomor 1 ya. Wiji. Oke. Nah, ini boleh diskusi, boleh sama temannya, enggak masalah ya. Nah, karena ini kan hanya kuis kecil. Nomor 1. Apa rumusan masalah pada artikel jurnal tersebut? Ya, tuliskan. Apa permasalahan? Saya lihat di chat, mana chatnya tadi. Nah, ini chat. Ayo tuliskan jawabannya. Kan sudah baca. Lihat, kita kasih waktu 5 menit. Saya pasang ininya 5 menit. Kok belum ada yang nulis?
Waktunya habis ya. Nomor 2. Apa solusi yang ditawarkan? Baik, alarmnya bunyi. Nomor 3. Apa tujuan penelitian? Mudah, waktunya 2 menit aja kalau gitu. Tinggal copy paste. Copy paste kan ada di ini. Ada di itu. Ada di artikel. Ini kok salah-salah semua nih. Ada ditulis itu. Tujuan penelitian ini adalah. Nah, itu. Kok masih belum salah? Copy paste masih salah. Boleh diperbaiki. Artinya belum dibaca artikelnya. Lebih panjang itunya. Copy paste saja. Nah, ini siapa nih? Meika tadi nih ya. Ya, si Meika nih sudah copy paste. Yang lain masih belum nih. Ayo 30 detik lagi.
Ada yang suruh copy paste masih salah. Nggak usah diketik ulang ya, copy paste. Oke, waktu 2 menit sudah habis. Nomor 4, apa hipotesisnya? Kan tujuannya sudah tahu. Hipotesis adalah jawaban dari tujuan. Apa hipotesisnya? Tulis nomornya, nomor 4 gitu ya. Ayo, ayo. Hipotesis adalah jawaban dari tujuan. Satu menit lagi. Belum ada yang jawab. Tujuannya tadi kan sudah tahu. Nah, jawaban dari tujuan itu masih kalimat yang sama, perbaiki aja. Ya, Molly bukan mengkaji hubungan gitu. Kesimpulan kok masih mengkaji. Kesimpulannya sudah kesimpulan, bukan kalimat mengkaji lagi. Artinya kalian tidak baca jurnalnya. Nah, bel berbunyi. Nomor 5. Isi ini. Isi, tadi udah disampaikan. Suhu berapa? 110, 100, 110, 120. Nah, tulis saja, jangan dalam bentuk ini ya. Suhu 100 berapa? Suhu 110 berapa? Suhu 120 berapa? Kontrol berapa? Seperti yang ditulis di jurnal. Copy paste saja dari jurnal tadi. Sudah kita bicarakan malahan. Ya, sudah kita jadikan contoh kan, copy paste saja. Nah, siapa terlambat nih? Masih masuk hipotesis si Devi. Masa semuanya yang ditanyakan suhu 100, 110 itu di copy paste ditempel.
Kandungan kafein itu artinya nilainya absolut ya. Nilai kuantitatif bukan relatif. Kalau persen-persen itu relatif. Ya, berapa persen tadi sudah kita contoh tadi. Oke. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, nomor 5. Ordo reaksinya. Menurut kafein itu persamaan reaksi ordo keberapa? Ordo titik-titik. Ordo 0, ordo 1, ordo 2, ordo 3, ordo 4. Ya, 1 menit ini. Nggak baca kalian nih. Dari sekarang kalian baca ya, nggak bisa. Molly baru yang nulis. Oke, waktunya habis. Waktunya habis, yang ditanya lagi, oi. Jangan nulis lagi nih. Kok masih masuk? Oke ya. David Fernando terakhir nih. Sekarang yang berikutnya adalah, kalau klorogenatnya ordo berapa? Ayo. Klorogenat ordo berapa? Iya, Bang. Yang aku kuis non. Iya. Enggak suka takut sih, Oke, waktunya habis. Siapa nih? Fit. Oh, masih nih. Rolisa ya, Rolisa terakhir. Setelah Rolisa tidak laku. Oke. Nah, berapa EA? EA penurunan kafein. EA-nya berapa angkanya? Tinggal copy paste saja. Ayo copy paste. Nah, bagus ini sudah beragam-ragam ya. Oke, waktunya habis.
Si Wiji yang terakhir ya, Wiji. Setelah Wiji tidak laku. Ya. Nah, ini kafein sama. EA penurunan asam klorogenat. Oke, waktunya habis. Sekarang siapa? Dimas yang terakhir ya. Nah, bisa nggak buat nih? Ayo. Seperti tadi. Ya, nah ini agak panjang. Kita lanjut aja nanti setelah ini ya. Oke. Ininya tutup. Tutup ya. Yang ini agak panjang nanti ini kelompok ya. Kita suruh kelompok. Kunci jawaban. Apa rumusan masalah pada artikel jurnal tersebut? Ya. Ya, ini ya. Proses penurunan kadar kafein yang saat ini selalu menyisakan metilen klorida atau etil asetat yang berbahaya bagi kesehatan. Sekarang kan secara kimia. Nah, masih ada sisa. Ya. Metilen klorida atau etil asetat yang digunakan ini masih ada sisa dalam biji kopi. Ya. Dan ini kalau kita dimakan berbahaya bagi kesehatan. Ya, apa solusinya? Ya, apa solusinya? Penurunan biji kopi dilakukan dengan pengukusan dan dalam situasi pada suhu tinggi yaitu suhu 100 sampai 120 ya. Nah, kemudian apa tujuan penelitian? Tinggal salin. Ya enggak? Salinnya tujuannya mengkaji hubungan antara suhu dan lama pengukusan terhadap penurunan kandungan kafein dan asam klorinat biji kopi tanpa penyangkaian serta menentukan energi aktivasi EA dengan pendekatan persamaan kinetika reaksi dan persamaan Arrhenius. Nah, ini kalau kita menulis proposal, maka ada dua sebetulnya tujuannya. Tujuan utamanya ada tujuan khusus. Tujuan utama adalah mengkaji hubungan antara suhu dan lama pengukusan terhadap penurunan kandungan kafein, asam klorogenat pada biji kopi tanpa penyangkaian. Ya. Nah, tujuan khususnya adalah menentukan energi aktivasi dengan pendekatan persamaan kinetika reaksi dan persamaan Arrhenius. Sebetulnya kan tidak ada gunanya untuk tujuannya, karena tadi kita lihat dari permasalahan dan solusi yang ditawarkan, tujuan utamanya adalah menurunkan kandungan kafein dan asam klorogenat. Tapi kalau kita turunkan penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat ini bisa kita turunkan dia untuk bisa kita cari energi aktivasi dan kinetika reaksi dari penurunan kafein dan asam klorogenat. Ya, jadi sebenarnya tujuannya ada dua itu. Apa hipotesisnya? Nah, hipotesisnya suhu dan lama pengukusan tertutup berpengaruh terhadap penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat biji kopi tanpa penyangkaian serta
berpengaruh juga terhadap energi aktivasi. Ya, jadi itu apa namanya? Nah, ini bisa kita lihat ya kalau kita bantu, kita buat sebentar. Ini sekalian kuliah, ini bukan hanya kuis sebetulnya. Kita halaman kosong. Kita insert tabel. Ya, ini kita tulis rumusan permasalahan. Nah, tujuan hypotesis ya. Kita taruh di tengah-tengah. Oke. Ini ya, jadi kalau kita lihat tadi ya. Ini kan yang dibuat itu kenapa dilakukan pengukusan? Karena ada masalah kesehatan. Ya. Ya, kita ya. Nah, kemudian nah ini. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Jadi kalau kita ini sekalian belajar ya. Belajar menulis rumusan permasalahan, tujuan dan ini. Kalau kita lihat di sini
ada yang kita sebut dengan efek paralelisme. Ya. Jadi ini permasalahan yang kita hadapi adalah menyisakan ya, ini ada masalah. Masalahnya adalah ini. Nah, ya. Sehingga alternatifnya apa? Alternatifnya pengukusan. Nah, pengukusan ini ide dari mana? Banyak macam-macam. Kalau kita masak kopi ya, masak kopi itu kan pada dasarnya kenapa pakai air panas? Karena air panas bisa mengeluarkan kafein dari bubuk kopi, ya. Nah, sehingga kita lihat ini apa yang tujuannya mengkaji hubungan, ya, hubungan suhu dan lama pengukusan. Nah, ini sebetulnya ada ininya ya, ada yang salah. Di paper ini nggak disebut, hanya satu kan 7 jam. Mestinya kalau hubungan itu suhu dan lama itu lamanya juga ada 7, 9 misalnya atau 11 jam. Ya. Jadi ini nggak ada lamanya. Jadi ini pertanyaan kita ini. Jadi si paper ini ada kelemahannya. Dia tidak menginikan lamanya. Lamanya hanya 7 jam, satu variabel aja ya. Ada nggak hubungannya itu terhadap kandungan kafein dan asam klorogenat. Nah, asam klorogenat ini kalau kita minum kopi sering ada orang merasa lambungnya tidak enak, ya asamnya asam klorogenat. Tapi asam klorogenat ini adalah antioksidan, ya, yang bagus untuk otak katanya ya. Nah, tujuan keduanya adalah energi aktivasi. Nah, kalau kita lihat, perhatikan hipotesisnya. Ya, kita perhatikan hipotesisnya. Ini ya, suhu dan lama pengukusan tertutup. Jadi ya lihat ya, berpengaruh terhadap penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat. Nah, ini tidak tujuannya. Suhu dalam pengukusan asam klorogenat. Nah, jadi ini nyambung. Ya. Suhu. Nah, ya. Lama. Pengukusan tertutup. Ya ini ya. Nah, bisa dilihat ini. Ya. Ini yang disebut dengan efek paralelisme. Kandungan kafein asam klorogenat. Ya. Kandungan kafein asam klorogenat. Ya. Energi aktivasi. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kita menulis kita mesti ini apa namanya? Melihat hal-hal seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan paralelisme dalam penulisan masalah. Demikian juga kalau kita tambah satu kolom lagi, yaitu kolom metode, maka kolom metode kita mesti bercerita tentang apa? Bercerita tentang bagaimana kita mengukus. Pengukusan tertutup itu yang gimana sih? Ya, pengukusan tertutup itu yang gimana? Ya, nah, pengukusan tertutup bagaimana? Ya, jadi bagaimana kita menentukan pengukusan tertutup dan bagaimana kita menentukan waktu, bagaimana kita menentukan suhu. Nah, ya, itu pasti metode yang pertama. Metode nomor 2, bagaimana perlakuan yang kita lakukan ya dalam penurunan ini. Ya, nah, metode nomor 2, bagaimana kita mengukur penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat. Perlakuan apa yang kita
lakukan setelah dikukus. Kemudian bagaimana kita mengukur kadar kafein dan asam klorogenat. Yang ketiga di metodologi bagaimana kita mengukur kinetika reaksi. Ya, kinetika penurunan kafein dan asam klorogenat, dan bagaimana kita mengukur energi aktivasi. Jadi selesai sudah. Jadi kalau kita menulis sudah kolom keempat kita adalah itu. Ya. Jadi kita praktis ya mengukurnya seperti itu. Dan nanti pada hasil dan pembahan sama. Kita cerita ini juga. Satu, hasilnya apa, pembahasannya bagaimana, kita cerita ini juga ya. Bagaimana tadi konsentrasi kafein dan asam klorogenat, kemudian kita cerita ini energi aktivasi. Kesimpulan juga sama, mesti ada 3 hal tersebut. Ya. Paham ya? Paham? Si Mita apa Mita? Paham, Pak. Ya, jadi jangan nanti buat artikel yang akan saya suruh nggak kayak gitu ya. Yang kemarin kan belum kayak gitu kan? Ya, belum seperti itu. Ya, yang hari ini tugasnya seperti itu. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Nah ini isinya saja kan, tinggal diisi ini. Ya, tinggal diisi tadi, tinggal copy paste sebetulnya. Nah ini dia. Ya, nah, jadi kalau terbalik ini. Oh ya, benar ya. Nah, benar nih angkanya ini. Nah, nanti kita tinggal ini. Tadi saya copy paste-nya salah. Ya. Nah, ini ordo berapa? Ordo 1. Masih ada banyak yang beberapa yang masih ordo 0. Ya. Ini ordo berapa? 1 juga, Pak. Ya, masih banyak tadi ada yang 0. Gimana tuh? Ya, EA-nya berapa? 33 ya. 33,5. Ini sebetulnya tidak perlu ini. 33,543,66. 66-nya 33,543 saja. Ya. Itu EA-nya, penurunan kafein, EA klorogenat adalah 31.534. Ya. Nah. Oke. Jadi kalau kita membaca jurnal, maka ada tujuannya. Kita baca jurnal ya. Topik apa yang sedang mencari orang? Nah, jadi 10 tahun terakhir. Kalau kopi ini tadi 10 tahun terakhir yang saya lihat itu adalah tentang kopi luwak dan asam klorogenat. Ya, kenapa asam klorogenat? Orang sekarang berusaha mengekstrak asam klorogenat ini, kan kafein ini tidak bagus bagi kesehatan. Ya, ada yang bagusnya, ada negatifnya. Negatifnya bisa meningkatkan ya kalau kita tanya kedokteran, kafein ini kalau kita pernah lihat selang ya, air mengalir, kalau kita pencet dia kan jadi tinggi, kencang dia ya. Nah ini seperti itu. Jadi kopi itu fungsinya memencet pembuluh darah sehingga alirannya cepat. Jadi kalau dipencet aliran darah ke otak cepat, kita rasa segar kita. Padahal itu tidak bagus karena itu dipencet. Ya. Nah, kalau orang darah tinggi minum kopi dipencet, makin tinggi tekanannya. Ya. Kalau dia sakit jantung dipencet, tinggi ke jantung, kumat jantungnya. Ya, dan penyakit-penyakit lainnya, ya. Jadi itu amat berbahaya. Oleh karena itu orang mengambil negatif, baik positifnya apa? Asam klorogenat. Ternyata asam klorogenat bisa membantu ini kalau orang stroke, orang penyakit apa begitu ya, karena dia antioksidannya spesifik. Ya, klorogenat asam antioksidan ya. Nah, kemudian informasi apa saja yang belum diteliti oleh orang lain. Ya, mencari informasi baru, ya. Nah, kalau kita lihat tadi, apa tadi informasi barunya? Yang belum diteliti oleh orang lain. Contoh, ini tadi kopi Robusta kan? Nah,
ada kopi Arabica. Oh, bisa nih jadi topik skripsi kopi Arabica. Ya, dengan ini. Oh, tadi dia waktunya hanya 7 jam. Nah, kita buat waktunya 3, 5, 7, dan 9 jam misalnya ya. Atau 7, 9, 11 jam. Ya. Autoclave-nya ada kita di lab ya, tinggal kita tutup aja kunci itunya. Atau yang satunya lagi, oh ini sistem tertutup. Gimana kalau sistem terbuka? Ya, jadi gas uapnya dilepaskan keluar. Jadi itu ya. Jadi bisa sudah dengan itu saja sudah 3 topik skripsi yang bisa kita lakukan. Jadi informasi yang belum diteliti oleh orang lain. Ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian itu mencari informasi baru, itu tadi. Mencari topik penelitian berikutnya berbasis topik informasi yang didapat dari membaca jurnal. Jadi jurnal yang kita baca, kita langsung tahu, oh ini, jadi tadi itu Robusta Arabica. Ya, suhunya kita buatlah tetap, atau kita tambahi. Ya, tadi kita lihat 120 ini ya. Nah, mungkin karena apa? Karena autoclave itu dirancang untuk suhu sampai 120. Ya, bolehlah 130. Ya, bisa kita buat dia. Ya, 130. Tapi kalau terlalu tinggi ya kita takut juga rusak itu autoclave-nya ya. Nah, tapi lamanya bisa kan? Waktunya bisa kita atur. Ya, waktunya bisa kita atur. Oke. Nah, ya tadi terus kopinya tadi. Kopinya ini dikupas enggak? Ya. Nah, ini kan tidak disebut kopinya sudah difermentasi belum? Ya. Nah, coba kopi yang difermentasi. Ya. Nah, fermentasi in vitro seperti untuk luwak. Udah banyak sekali topik penelitian kita ya. Topik penelitian skripsi ini. Ya, jadi kalian saya rangsang untuk buat ini karena tugas kalian adalah membuat makalah seperti Sempro ya. Nah, ini. Kemudian ya. Jadi kalau kita bekerja tadi kita buat sistem tabel. Ya, sistem tabel. Ini tadi ya. Nah, kita buat sistem tabelnya gimana, Pak? Jadi kita buat sistem tabel. Ya. Sistem tabel. Nanti itu yang klorogenat latihan bagi kalian ya. Ya. Kita buat sistem tabel. Nah, misalnya ini informasi jurnal. Ya, informasinya apa? Nah, jadi misalnya judul artikel, ya, nama jurnal, ya, kemudian apa lagi itu? Volume, nomor, halaman, ya, penulis, ya. Nah, kemudian kita tulis di sini, ya, informasi jurnal, informasi yang di ini ya, nah, informasi yang diekstrak. Seperti ini tadi ya. Cerita apa dia rumusan masalah? Titik 2 ya. Tujuan. Ya. Nah, kalau mau hipotesis.
Ya. Nah, hasil dan pembahasan. Ya. Nah, atau ada informasi lain, misalnya di pendahuluannya ada yang kita inginkan, nggak apa-apa, kita copy paste saja di sini, ya. Ya, kita copy paste seperti yang telah kita buat dan ceritakan tadi. Ya. Nah, ini apa namanya? Data yang akan kita rujuk. Nah, informasi yang dirujuk. Kita tulis. Ya. Nah, tulis. Nah, langsung jangan lupa di sini ya. Jangan lupa, jangan di ini. Nah, ya. Ya. Paham ya, Tias ya? Ya. Nah, ini diisi di sini ya. Nah, boleh juga model tadi kalau ditambah kolom dulu, kita ekstrak dulu satu-satu. Terus ada lagi di sini kalau kita mau tambahkan keterangan. Keterangan ya. Keterangan. Ya, misalnya ini, oh ini cocok bagus untuk pendahuluan. Oh ini pustaka. Oh ini nanti bantu dalam pembahasan. Ya. Nah, ini kita buat. Ya, kita buat seperti ini. Paham ya? Paham, Pak. Tias? Oke. Ya. Maaf, Pak. Ya. Jam Waktunya habis. kuliahnya udah habis. Ya, jadi ini sekalian untuk tugas. Saya mengasih tahu tugas. Jadi kalian buat ini ya, kan tadi berapa kemarin tuh 7 jurnal ya. Nah, ini kalian buat 15 jurnal seperti ini karena target kita nanti pada akhirnya 30 jurnal ya. Jadi dari berbasis 15 jurnal kalian buat artikel kecil ya dan didiskusikan dan dikerjakan. Oke. Sekian kuliah kita pada hari ini. Ya. Si Tobo dulu, Tobo, doa penutup Tobo. Oh, oke Pak, baiklah. Baiklah kepada teman-teman dan juga kakak-kakaknya, sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Tobo. Jadi nanti itunya saya sampaikan. Ini rekamannya juga saya sampaikan. PowerPoint saya sampaikan. Jangan lupa ya dikerjakan dengan baik. Ya. Dan pada waktu diskusi merekamnya jangan kalah sama anak SD itu ya yang saya bagi ya. Itu anak kelas 1 SD. Cucu dari kawan saya. Makasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.